Sari dari PBSI 2018A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teori formalisme, bagaimana konsepnya, siapa saja tokoh-tokohnya, bagaimana penerapannya ke arah sastra dan ruang lingkupnya. Pandangan teori. Formalisme itu pada umumnya adalah reaksi terhadap pendekatan sastra yang bersifat positivistik, yang merupakan sebuah pendekatan yang didasari oleh filsafat positivisme, yakni suatu paham menganggap bahwa semua ilmu pengetahuan harus berdasarkan fakta yang dapat diamati. Pemikiran positivisme ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap pemikiran pada umumnya, terutama pada para ahli sastra. Kaum formalisme ini menolak bahwa anggapan teks tersebut adalah pencerminan individu atau gambaran masyarakat. Teks sastra adalah fakta kebendaan yang terbangun atas dasar kata-kata dengan fungsi bahasa, yaitu seperti fonetik, fonem, sintaksis, sematik, dan begitupun dengan halnya ritme, rima, akustik atau bunyi, ataupun literasi dan asonansi. Lalu bagaimana dengan konsep teori formalisme ini? Jadi konsep teori formalisme Rusia ini ada dua konsep, yaitu konsep defamiliarisasi dan konsep deotomatisasi. Menurut Slavkin, mengembangkan teori oposisi fabula atau story dengan sujuzet atau plot. Fabula itu sendiri adalah bahan dasar berupa jalan cerita menurut logika dan kronologi peristiwa. Lalu kalau sujuzet adalah sarana untuk menjadikan jalan cerita menjadi ganjil atau aneh. Tokoh-tokoh formalisme Rusia ada 3. Yang pertama, Roman Jakobson, seorang ahli bahasa Rusia dari ahli teori sastra, sebagai pelopor linguistik struktural. Jakobson adalah salah satu ahli bahasa yang paling terkenal dan berpengaruh di abad ke-20. Dan juga Jakobson menguraikan tahapan penelitian formalis yang pertama, yaitu analisis aspek-aspek suara dari sebuah karya sastra. Yang kedua yaitu masalah-masalah makna dalam kerangka puisi. Yang ketiga, integrasi suara dan makna ke dalam keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan. Tokoh yang kedua ada Viktor Shklovsky, adalah ahli teori, kritikus, penulis, dan pamflet sastra Rusia dan Soviet. Adalah salah satu tokoh utama yang terkait dengan formalisme Rusia. Viktor Shklovsky ini mengemukakan bahwa sifat kesastraan ini muncul sebagai akibat penyusunan dan pengumbahan yang semuanya bersifat netral. Yang ketiga yaitu ada Boris Eisbaum. Boris ini adalah seorang sarjana Rusia dan Soviet serta sejarawan sastra Rusia. Dia adalah wakil dari formalisme Rusia. Boris ini memberikan penegasan bahwa kaum formalis dipersatukan oleh adanya gagasan untuk membebaskan diksi puitik dari kekangan intelektualisme dan moralisme yang diperjuangkan dan menjabuk obsesi kaum simbolis. Mereka berusaha menyanggah prinsip-prinsip estetika subjektif yang didukung kaum simbolis yang bersandar pada teori-teorinya. Bagaimana penerapan teori formalisme dalam karya sastra? Contoh kalimat bumi itu bulat. Kalimat ini diucapkan secara langsung, berbeda dengan apabila kalimat tersebut sudah diubah ke dalam bentuk formalisme menjadi sejauh mata memandang, kita tidak akan dapat melihat batas ujung dunia. Hanya matahari yang mengitari bumi yang dapat menjadi pengetahuan kita tentangnya. Jadi, formalisme itu mengembangkan suatu karya sastra menjadi asing oleh pengarang untuk membuat bentuk dari karya sastra itu sendiri indah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.